Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Sekarang kita akan memasuki ke materi selanjutnya, yaitu bukti-bukti transaksi. Tapi sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ibu harap kalian tetap kondusif dalam beberapa jam ke depan untuk mendengarkan presentasi dari Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Materi pokoknya itu yaitu bukti-bukti transaksi. Seperti pekan lalu yang telah Ibu jelaskan bahwa minggu ini kita akan membahas tentang bukti-bukti transaksi. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah suatu dokumen asli yang menjadi alat untuk merekam seluruh transaksi yang terjadi. Bukti transaksi menjadi bukti yang autentik terjadinya suatu transaksi. Jadi, bukti transaksi ini sangat diperlukan sekali oleh bagian keuangan suatu perusahaan. Karena dengan adanya bukti transaksi ini memudahkan pekerjaan bagian keuangan dalam pencatatan pembukuan. Nah, selanjutnya pencatatan bukti transaksi. Pencatatan bukti transaksi ini dibagi menjadi dua. Bukti transaksi internal, yaitu bukti pencatatan transaksi karena adanya transaksi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. Bukti transaksi internal ini lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi antar bagian yang ada dalam perusahaan. Jadi, bukti transaksi internal ini adalah bukti transaksi atau transaksi-transaksi yang terjadi oleh perusahaan yang hanya melibatkan bagian-bagian dalam orang perusahaan itu sendiri. Nah, bukti transaksi eksternal yaitu bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan. Contohnya seperti perusahaan A membeli sesuatu dengan perusahaan B. Nah, lalu ada contoh bukti transaksi. Bukti transaksi internal ada contohnya itu ada memo, ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar. Nah, bukti transaksi eksternalnya ada faktur, ada kwitansi, nota debit, nota kredit, nota kontan, cek, bilet giro, rekening koran, dan rekonsiliasi. Nah, ini ada contoh soal bukti transaksi internal di transaksi yang menguntungkan perusahaan itu. Nah, contohnya itu pada tanggal 8 Oktober 2020 diterima pendapatan dari hasil penjualan buku tulis 10 pieces dengan harga 15.000 per pieces secara tunai. Jadi, karena ini merupakan pendapatan yang akan mempengaruhi data keuangan, jadi di bukti transaksi kas masuk ini harus ada buktinya berupa yang tergambar di samping. Selanjutnya ada contoh soal pencatatan nota kontan. Nah, nota kontan ini merupakan contoh transaksi eksternal, jadi contoh transaksi yang terjadi di luar perusahaan. Nah, seperti soalnya itu seperti ini biasanya. Pada tanggal 7 Agustus 2006, Tuan Riko membeli tape recorder sebanyak 3 unit dengan harga 900.000 per unit dan membeli CD kaset 10 unit dengan harga 5.000 per unit secara tunai dan digambarkan dan atau dijabarkan dalam gambar yang di sampingnya. Nah, kenapa ini perlu bukti? Kenapa nota kontan ini perlu bukti? Karena ini merupakan transaksi yang terjadi di luar perusahaan yang akan mempengaruhi pembukuan data keuangan perusahaan. Jadi harus ada buktinya. Buktinya itu seperti yang di samping ini. Nah, gimana anak-anak ibu? Udah pada paham kan? Nah, sekarang supaya lebih memperdalam pengetahuan kalian, ibu ada tugas. Nah, tugasnya itu ada dua, ada individu dan tugas kelompok. Nah, tugas individu ini cari contoh bukti transaksi. Jadi, masing-masing dari kalian bebas mencari contoh bukti transaksi
dan sertakan gambar yang seperti dicantumkan oleh ibu tadi. Nah, kalau kalian sudah memahami contoh bukti transaksi yang kalian cari, kalian bisa jabarkan dan kalian bisa kerjakan secara berkelompok untuk membuat PowerPoint-nya. Nah, untuk per kelompok, dibuat PowerPoint-nya itu harus diberi penjelasan ya di setiap contoh bukti transaksinya. Dan jangan lupa tugas ini dikumpulkan minggu depan. Nah, pelajaran Ibu hanya sampai sini karena jam kita sudah habis dan Ibu juga sudah memberikan tugas dan sudah menayangkan materi hari ini dan ibu rasa sudah cukup jelas untuk kalian. Jadi kalian bisa melanjutkannya di rumah untuk mengerjakan tugas tadi. Dan kalau misalkan ada hal yang tidak kalian pahami, kalian bisa aja langsung WA Ibu untuk menanya-nanyakan. Nah, sekian dari pelajaran Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.